Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fikri Aditya, Farel Luhan, Faria Nur Fauzi, Maura Pesesia, Ahmad Roni Erlangga, dan Erdiawan Dimas Prayoga. Berikut adalah beberapa sebab yang akan kami bahas. Yang pertama adalah karakteristik dan jenis persediaan. Yang kedua adalah persediaan sebagai bentuk suatu investasi. Yang ketiga adalah pengaruh dan teknik pengontrolan persediaan. Yang keempat adalah pengawasan persediaan dengan sistem ABC. Yang kelima adalah economic order quantity. Dan yang terakhir adalah reorder point. Karakteristik dan jenis manajemen. Karakteristik persediaan atau inventory itu ada independent demand dan dependent demand. Dalam mengelola inventory perlu dipahami tentang perbedaan antara permintaan independen dan dependent. Secara singkat, perbedaan antara permintaan independen dan dependen yaitu kalau permintaan independen merupakan permintaan yang hanya terkait dengan barang itu sendiri, atau suatu permintaan terhadap berbagai item barang yang tidak ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Misalnya, suatu departemen atau divisi menghasilkan berbagai barang atau komponen yang tidak saling terkait yang semata-mata untuk memenuhi permintaan eksternal. Misalnya permintaan roti, sepeda, mobil, obat-obatan. Sedangkan permintaan dependen adalah permintaan terhadap suatu barang atau komponen sehubungan dengan adanya kebutuhan akan barang atau komponen lain yang tersusun dari berbagai komponen. Misalnya, permintaan akan ban sepeda, divisi ban sepeda muncul karena adanya permintaan akan sepeda pada bagian assembling sepeda. Permintaan ban sepeda pada divisi ban merupakan permintaan dependen dari divisi lain dalam satu organisasi. Jenis manajemen persediaan. Jenis persediaan atau inventory itu ada beberapa jenis, antara lain persediaan bahan mentah dan bagian-bagiannya, persediaan komponen, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan yang terakhir ada persediaan supplies. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persediaan sebagai suatu bentuk investasi. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja, karena yang pertama, jumlah persediaannya paling besar jika dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Nah, dalam melakukan penetapan persediaan harus dilakukan secara tepat, karena risiko atau kesalahan dalam penetapan persediaan akan berakibat langsung bagi perolehan suatu laba perusahaan. Sebab, jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanannya juga tinggi. Nah, di sini disebutkan, jika investasi dibiayai modal asing, maka akan menimbulkan biaya bunga. Sedangkan, jika investasi dibiayai modal sendiri, maka akan menimbulkan opportunity cost atau return of investment. Demikian sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil dalam inventory akan mempunyai efek yang menekan keuntungan juga, karena kekurangan material, sehingga perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal, sehingga penjualannya pun akan semakin menurun. Ini akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, dan juga turunnya laba bagi suatu perusahaan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah persediaan, maka semakin besar jumlah investasi yang diperlukan. Demikian sebaliknya. Dalam rangka menilai perubahan-perubahan jumlah persediaan, manajer keuangan haruslah melihatnya dari sudut pandangan untung ruginya bagi perusahaan atau dari cost benefit viewpoint. Selanjutnya, ada rata-rata investasi dalam persediaan. Langkah pertama dalam menentukan apakah perusahaan harus melakukan rencana peningkatan produksi adalah dengan jalan menghitung berapa rata-rata investasi dari kedua keadaan yang berbeda, yaitu keadaan sekarang dan juga rencana.
Rata-rata investasi dalam persediaan dapat dihitung dengan membagi harga pokok barang yang diproduksikan dengan tingkat perputaran persediaan, sehingga menghasilkan rumus rata-rata persediaan sama dengan harga pokok dibagi inventory turnover. Nah, rata-rata persediaan di sini berarti sama dengan rata-rata investasi dalam persediaan. Kemudian berikutnya ada pengaturan dan teknik pengontrolan persediaan. Dari definisinya sendiri, pengendalian persediaan atau stock control adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal, sehingga proses produksi yang berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya risiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang, serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Kemudian terdapat dua metode yang dilakukan perusahaan dalam proses pengendalian persediaan. Yang pertama yaitu ada continuous review method, yaitu merupakan metode di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik atau sistem di mana permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti. Yang kedua ada periodic review method, itu merupakan metode di mana jarak waktu antara dua pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Dalam metode ini, persediaan pengamanan atau safety stock sangat dibutuhkan karena kemungkinan persediaan habis sebelum masa periode pemesanan datang akan terjadi. Safety stock digunakan untuk meredam fluktuasi permintaan selama berlangsungnya proses lead time, serta digunakan untuk meredam seluruh konsumsi persediaan yang ada. Kemudian teknik-teknik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai pengendalian persediaan adalah yang pertama, penerapan titik persediaan maksimum dan minimum, yang kedua, penggunaan rasio perputaran persediaan, yang ketiga, pertimbangan manajemen, yang keempat, analisis nilai, yang kelima, pengendalian budget. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengawasan persediaan dengan sistem ABC. ABC analisis adalah teknik pengendalian persediaan dengan memperhatikan kelompok barang-barang sesuai tingkat kepentingan masing-masing kelompok barang tersebut. Menurut Render dan Heiser, analisis ABC membagi persediaan menjadi 3 kelompok berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang. Dalam ABC analisis, biasanya barang-barang dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Kelas A adalah kelompok barang yang sangat penting atau nilai penjualannya terbesar, kelas B adalah kelompok barang dengan nilai penjualan menengah, dan kelas C adalah kelompok barang dengan nilai penjualan terkecil. Klasifikasi material biasanya dilakukan dengan membuat klasifikasi ABC menurut kaidah Pareto. Berdasarkan prinsip Pareto, barang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, kategori A. Kategori A adalah terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 80% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventory, dan jumlah jenis barangnya sekitar 20% dari semua jenis barang yang dikelola. Yang kedua, kategori B, terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 15% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventory, dan jumlah jenis barangnya sekitar 30% dari semua jenis barang yang dikelola. Dan yang ketiga, kategori C, terdiri dari jenis barang yang menyerap dana hanya sekitar 5% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventory, dan jumlah jenis barangnya sekitar 50% dari semua jenis barang yang dikelola. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang Economic Order Quantity. Nah, Economic Order Quantity atau EOQ ini merupakan salah satu alat dalam melakukan penentuan jumlah optimal kuantitas pemesanan persediaan. Jadi, dalam pemesanan suatu persediaan itu ada titik optimalnya ketika dia bisa menyentuh total cost yang mereka keluarkan itu serendah mungkin. Terus dalam EOQ ini tuh ada 2 komponen utama, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kalau biaya pemesanan itu
biaya yang dikeluarkan setiap kali barang dipesan. Itu contohnya kayak biaya administrasi, biaya-biaya pembongkaran, biaya pembuatan laporan penerimaan barang, dan lainnya. Terus kalau misalnya biaya penyimpanan itu biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan di toko atau di gudang. Nah, kalau biaya pemeliharaan ini tuh biasanya ada bentuknya biaya penyimpanan atau sewa gudang, terus biaya asuransi, terus biaya buat cadangan, biaya atas modal yang terikat dalam persediaan, seperti itu. Lalu apa sih hubungan economic order quantity dengan persediaan barang dagang? Nah, jadi persediaan barang dagang ini tuh bisa optimal ditujukan untuk menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan penjualan. Dan yang kedua, menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan menjadi tidak terlalu pesat sehingga biaya yang ditimbulkan juga tidak terlalu besar, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ini ada grafik yang membentuk sebuah IOQ. Nah, kan ini bisa dilihat ada holding cost dengan ordering cost. Nah, holding cost dengan ordering cost ini tuh bisa dibilang yang tadi holding cost itu biaya penyimpanan, dan ordering cost itu biaya pemesanan. Nah, bisa dilihat kan ini ada pertemuan titik antara holding cost dengan ordering cost yang bisa dilihat itu menghasilkan total cost yang seminimal mungkin. Nah, ini tujuan dari IOQ itu. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reorder point. Reorder point atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali. Berikut cara menghitung reorder point, yaitu lead time demand in days ditambah safety stock in days sama dengan reorder point. Lead time demand dalam pengertiannya adalah jeda waktu antara pemesanan sampai dengan barang tersebut sampai di tangan pemesan. Lead time di dunia industri atau bisnis berkisar antara beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selanjutnya ada safety stock. Dalam manajemen inventory, pemesan harus mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi dan berpotensi mengganggu persediaan barang. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.